Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Malam ini kita masuk ke inti dari kitab. Setelah setahun kita membahas mukadimahnya, kata beliau, fa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, mal usulus salah satu, apa tiga dasar utama, allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, yang wajib bagi manusia untuk mengetahuinya. Nah, ma'rifatuha ini matan namanya, penjelasannya di bawah. Fakul, maka jawabnya, ma'rifatul abdi Rabbahu, apa yang tiga dasar yang wajib diketahui setiap muslim atau setiap manusia? Jawabnya adalah mengenalnya hamba kepada Allah. Nah, di sini ada syarah penjelasan nomor 1. Auradal muallifu rahimahullah hadhil mas'alata, penulis membawa masalah ini bisigati soal, dengan bentuk soal. Tadi bentuk soal, apabila dikatakan padamu tiga dasar apa yang wajib diketahui setiap muslim. Wa dzalika min ajli an yantabiha al-insana laha. Di bentuk soal ini dalam rangka untuk membangkitkan manusia atau memusatkan perhatian. Mungkin ada yang masih belum fokus. Nah, di bentuk soal itu dalam rangka untuk memfokuskan. Dalam banyak ayat juga, di surat-surat pendek itu banyak Allah juga memang itu diantara cara untuk membangkitkan kesadaran supaya fokus. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, dan seterusnya. Banyak ayat-ayat. Fa'amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Apa itu hawiyah? Itu Allah bertanya. Li'annaha, kenapa di sini harus dibangkitkan kesadaran orang? Li'annaha mas'alatun azimatun, karena yang mau dibahas ini adalah masalah besar. Bukan masalah kecil, bukan masalah remeh. Wa usulun kabiratun, dan merupakan dasar yang besar. Di sini masalah yang agung dan dasar yang besar. Wa inna ma qala inna hadhil usulu salasatu allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Di sini diangkat tiga masalah yang wajib manusia mengetahuinya. Kenapa kok tiga masalah yang wajib diketahui oleh manusia? Li'annaha, karena tiga masalah ini, hiyal usulul lati, merupakan dasar-dasar yang yus'alu anha al-mar'u, yang manusia ditanya tentang tiga masalah ini. Fi qabrihi, di dalam kuburnya. Itu masalahnya. Jadi pertanyaan itu yang disebut dengan fitnah kubur. Jadi pertanyaan kubur atau fitnah kubur itu bukan masalah remeh, bukan masalah ringan.
Karena itu menjadi penentu terhadap nasib berikutnya. Setelah ditanya, kalau bisa sudah selesai urusannya ke belakang. Tapi kalau nggak bisa menjawab, urusannya berat, besar. Idza dufina wa tawalla anhu ashabuhu, yaitu ketika orang itu telah dikubur dan watawalla, dan telah pulang para pengantarnya. Atahu malakani, mendatangi orang yang mati itu dua malaikat. Fa'aqadahu fasa'alahu. Kemudian dua malaikat itu didudukkan orang yang mati itu. Ini pembahasan masalah masalah iman ya. Jadi kalau iman tidak pakai akal, pakai otak. Ini kalau otak mungkin atau indera itu tidak nutut, tidak nyampe. Bagaimana duduk dia sempit kayak gitu. Jadi ini pakai apa? Iman. Tapi kalau iman itu permasalahan hari akhir, permasalahan gaib. Kemudian bertanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Ada 3 soal. Sebenarnya 2 kali pertanyaan, cuma ini pertanyaan yang terakhir. Nah, pertanyaan terakhirnya ini 3. Fa ammal mu'minu, adapun kalau yang mati itu mukmin, fayaqul, dia mengatakan rabbiyallahu, Rabbku adalah Allah. Karena pertanyaannya man rabbuka. Wa dini al-islamu, agamaku adalah Islam. Wa nabiyyi Muhammadun, dan nabiku adalah Muhammad. Nah, ini pertanyaannya cuma 3, jawabnya ya 3 gampang. Hanya saja untuk bisa menjawab di alam kubur itu tidak semudah kalau kita menghafal ini. Karena Allah mengatakan Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fid dunya wal akhirah. Hanya Allah yang bisa menolong orang itu bisa menjawab dengan jawaban ini. Makanya Rasul sendiri ketika selesai penguburan meminta kepada sahabatnya untuk mendoakan, walaupun mungkin di dunia sudah hafalan gitu. Wa amal murtabu, adapun orang yang murtab ini lawannya mukmin. Mukmin itu orangnya yakin, murtab itu orangnya ragu. Awil munafiku, atau orang munafik, fayakul, dia menjawab ketika ditanya oleh 2 malaikat itu, ha la adri, aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaqulun syai'an fakultuhu, aku mendengar manusia mengatakan, maka aku katakan. Artinya ikut-ikut saja, dia tidak paham. Nah. Ini agak panjang, insya Allah saya bacakan hadisnya saja ya, biar lebih tentang pertanyaan malaikat Munkar Nakir ini, karena ini dasar sekali. Disebutkan oleh Rasulullah sendiri, diceritakan dibawakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Ahkamul Janaiz. Ini ada nomor 108. Judulnya begini, wa yajuzul julusu, boleh duduk inda atna'id dafni, ketika penguburan. Jadi yang ngurus kuburan itu sedang mengubur jenazah, lah yang ngantar itu boleh duduk. Hukumnya boleh, bukan haram tapi boleh. Because di dalam rangka tadzkiril hadirin, dalam rangka untuk mengingatkan orang yang hadir. Tapi ini prosesnya Rasul sudah selesai penguburan, tapi duduknya sebelum selesai sudah duduk beliau. Dalam rangka apa duduk?
untuk mengingatkan orang yang hadir dengan mengingatkan tentang kematian. Wama ba'dahu, dan apa yang terjadi setelah kematian, maksudnya setelah keluarnya ruh. Ini judul dari Syekh Albani rahimahullah. Mana dalilnya Syekh Albani? Beliau bawakan ini hadis. Li haditsil Barra ibni Azibin radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Barra bin Azib. Al-Barra mengatakan kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansor, mengantarkan jenazah seorang dari Ansor. Fantahaina ilal qabri, maka kami berhenti di kuburan, di pemakaman. Walamma yalhadu, setelah diturunkan jenazahnya itu, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Kalau di sini berarti setelah proses penguburannya selesai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Mustaqbilal kiblata, menghadap kiblat. Beliau duduk menghadap kiblat. Kalau kita di sini menghadap ke barat, ya, karena kepalanya di utara. Wajalasna haulahu, dan kami, kata Barra, kami duduk di sekitar beliau. Maksudnya duduk tidak berdiri. Nah, dan Rasul tidak berdiri. Rasul duduk, para sahabat duduk. Nah, wa ka'anna ala ru'usina at-tairu, seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Ini karena seriusnya perkara. Dikira oleh burung itu bukan kepala, dikira batu. Nah. Wa fi yadihi audun, di tangan beliau ada ranting. Nah, yang kutu fil ard, yang diketukkan ke tanah. Faja'ala yanzuru ilas sama, dan Rasul melihat ke atas. Wa yanzuru ilal ardi, kemudian lihat ke bawah. Bisa bayangkan ya, lihat ke atas kemudian lihat ke bawah sambil ngetok-ngetokan ranting yang dipegang oleh beliau. Wa ja'ala yarfa'u basarahu, beliau mengangkat pandangannya, wayahfaduhu, dan menundukkan, salasan. Jadi beliau angkat ke atas, lihat ke atas, lihat ke bawah lagi, sebanyak berapa? 3 kali. Faqala, setelah 3 kali maka Rasul mengatakan, ista'idu, berlindunglah kalian billahi, kepada Allah, min adzabil qabri, dari azab kubur. Menunjukkan bahwa azab kubur itu benar adanya. Kalau enggak benar, Rasul tidak akan memerintahkan untuk berlindung. Marrataini, beliau mengatakan 2 kali, au salasan, atau mengatakan 3 kali. Dan ini merupakan cara beliau mengajarkan diulang sampai benar-benar masuk. Nah, diulang 3 kali. Terutama karena ini masalah-masalah penting. Sumakal, kemudian Rasul mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Salasan, dibaca 3 kali. Sumakal, kemudian Rasul mengatakan, innal abda al-mu'mina, sesungguhnya hamba yang beriman, idza kana fi inqita'in minad dunya, ketika mau berpisah dengan dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan menghadap ke akhirat. Jadi orang mati itu sudah masuk ke alam alam akhirat, walaupun sifatnya individu. Nah,
Ketika kita mengimani rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhirat, nah itu termasuk iman dengan proses kematian seperti ini. Cuma ini masuk ke alam akhirat yang sifatnya bukan kolosal, masih individu. Ketika manusia mau berpisah dengan dunia dan menghadapkan diri ke akhirat, nazala ilaihi malaikatun. Turun kepada orang itu yang mau mati itu malaikat. Malaikat ini jamak dari malakun. Berarti yang turun itu bukan satu malaikat. Turun kepadanya malaikatun minas sama, malaikat dari langit. Nah, Baitul wujuh ini menjelaskan sifat malaikatnya. Wajah malaikat itu putih. Wajahnya putih. Ka'anna wujuhahum asyamsu, seakan-akan wajah mereka ini matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Para malaikat ini membawa kafan dari kafan-kafan surga. Wa hunutun min hunutil jannah, dan dia membawa minyak wangi dari minyak wangi jannah, surga. Hatta yajlisu min humadal basar, sampai malaikat itu duduk sejauh pandangan mata orang yang mau meninggal itu. Ini juga yang kadang orang cerita, aku lihat sesuatu putih-putih, yang bisa jadi penampakan seperti itu ya. Karena ini hadis sahih ini, bahwa ada siapa datang? Malaikat. Summa yaji'u malakul mauti, kemudian datanglah malakul maut alaihi salam. Malakul maut ini siapa? Malaikat maut, namanya malakul maut. Kalau malaikat Israel itu tidak ada, enggak ada dalilnya. Baik ayat maupun hadis tidak ada. Kalau hadis, kalau malakul maut ada enggak hadisnya? Malaikat pencabut nyawa namanya siapa? Malakul maut, bukan Israel. Kalau Israel enggak ada dalil. Tapi kalau malakul maut ada. Mana Pak Usman? Nah ini sedang kita baca. Nah, tadi malaikat yang membawa kafan, bawa minyak wangi datang duluan, duduk sejauh pandangan mata. Udah datang malakul maut. Hatta yajlisa, kalau malakul maut ini duduk inda ra'sihi, dekat kepalanya, kepala orang mukmin tadi. Fayaqul, dia mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang bagus. Nah, kemarin di tafsir sudah dibahas tentang jiwa yang bagus. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah mampu mengalahkan nafsunya, itu orang yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang. Ukhruji, keluarlah kamu wahai jiwa yang tenang, rohnya ini ya. Ila maghfiratim minallahi wa ridwan, menuju maghfirah Allah, menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Di sakaratul maut, ini cerita sakaratul maut. Walaupun demikian sakit. Rasul mengatakan inna fil mauti sakarat. Qala fatahruju, maka keluarlah ruh itu, tasilu, dengan berjalan. Tasilu asalnya mengalir. Kama tasilul qutrati min fai'is siqa, seperti berjalannya rambut ketika ditarik dari adonan itu. Halus. Ya halusnya ya sakarat, masih sakarat. Faya'khuduha, kemudian diambil oleh malakul maut ruhnya itu.
Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, hatta idza kharajat ruhuhu, sampai ketika rohnya keluar, shalla alaihi kullu malakin, mengucapkan sholawat padanya semua malaikat, bainas sama'i wal ard, semua malaikat antara langit dan bumi mengucapkan sholawat pada orang yang meninggal tadi. Wa kullu malakin fis sama, bahkan seluruh malaikat yang ada di langit. Wa futihat lahu abwabus sama, kemudian dibukakan baginya pintu-pintu langit. Laisa min ahli babin illa wahum yad'un Allah. Tidak ada dari pintu langit kecuali para malaikat semua berdoa kepada Allah. An ya'ruja biruhihi min kibalihim, agar rohnya itu naik lewat pintu mereka. Para malaikat itu pingin, penasaran karena harumnya, karena mulianya roh orang beriman yang sedang naik itu. Jadi naik. Ini cerita husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah SWT menakdirkan kita termasuk husnul khotimah. Ceritanya seperti ini, diceritakan rinci oleh Rasul SAW, supaya kita menyiapkan diri, supaya kita jadi orang cerdas. Karena orang cerdas itu orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri. Fa idza akhadhaha, ketika sudah diambil rohnya, lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin, tidak dibiarkan oleh malaikat maut sekejap pun, hatta ya'khudhuha, kemudian diambil oleh malaikat tadi. Fa yaj'aluha fi dzalikal kafan, kemudian dimasukkan ke kafan dari surga tadi. Ya, wa fi dzalikal khunut, dan yang sudah diberi minyak wangi. Nah, fadzalika qauluhu ta'ala, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Diwafatkan oleh utusan kami dan mereka tidak melampaui batas. Nah, itu ayat itu. Wa yahruju minha ka'adyabinaf khotin miskin, keluar dari badannya rohnya itu seperti bau misik yang terharum. Wujidat ala wajhil ardi, yang ada wajadat ala wajhil ardi, yang ada di muka bumi. Ruhnya harum. Nah, sampai para malaikat menginginkan lewat di depannya. Aku gak pernah bau itu, misalnya. Nah, itu tadi kembalinya kemana? Ke alam apa, ke iman masalah gaib. Karena ini iman kepada yang kelima, rukun iman yang kelima. Qala fayas'uduna biha fala yamurruna, kemudian dibawa naik ruh itu. Fala yamurruna, yakni biha ala malain minal malaikati, tidak melalui malaikat ketika naik itu, illa qalu, kecuali para malaikat itu mengatakan, ma hadzal ruh at-thayyib, wah ini rohnya siapa kok harum sekali. Nah, tanya kepada malaikat yang bawa tadi. Fayaqulun, malaikat yang bawa tadi menjawab, fulan ibnu fulan, ini rohnya fulan bin fulan, anaknya fulan, bi ahsani asma'ihi, dengan menyebut namanya yang memang bagus. Ini juga nasihat bagi bapak-bapak, kalau ngasih nama anaknya itu yang bagus. Ya, yang kurang bagus oleh Rasul diganti. Allati kanu yusamunahu biha fid dunya, nama-nama yang baik yang dia dinamakan itu di dunia disebutkan. Ruhnya siapa itu? Ali. Ruhnya siapa itu? Muhammad. Hatta yantahu biha ilas sama'id dunya, sampai berhenti di langit dunia.
Fayastaftihuna lahu, kemudian malaikat yang bawa itu minta dibukakan pintunya. Fayuftahu lahum, kemudian dibukakan pintunya. Fayusi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha, kemudian dia memujinya, disambut. Nah, disambut dari seluruh langit, menyambut ruh yang bagus tadi. Ilas sama illati taliha, sampai naik lagi ke atas, yang ke langit yang atasnya. Hatta yantahi bihi ilas sama il sabi'ah, sampai terus seperti itu sampai ke langit yang ke-7. Fayaqulullahu azza wajal, maka Allah mengatakan, "Nam uktubu kitab abdi fi illiyin." Nah, tulislah catatan atau nama hambaku ini di kitab Illiyin. Apa itu Illiyin? Kitab catatan orang-orang yang husnul khotimah, orang-orang ahli surga. Mudah-mudahan kita dicatat di sana ya. Amin. Wa ma adraka ma Illiyun, tahukah kamu apa Illiyun? Ini surat apa? Ya. Kitabum markum yashaduhul muqarrabun, kitab yang ditulis, yang disaksikan oleh orang malaikat yang dekat. Fayuktabu kitabahu fi illiyin, maka ditulislah namanya itu di illiyin, catatannya di illiyin. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, u'iduhu ilal ard, kembalikan ruhnya itu ke bumi. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum, karena aku telah berjanji kepada mereka bahwa aku mencipta dari tanah. Wa fiha u'iduhum, dan ke dalam tanah aku akan kembalikan. Wa minha, dan dari tanah, uhrijuhum taratan ukhra, aku akan keluarkan nanti sekali lagi. Nah, qala fayuraddu ilal ardi, kemudian dikembalikan, kata Barra, kemudian dikembalikan ruhnya itu ke bumi. Wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi, dan dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Nah, menyatu di jasadnya di alam barzah atau di alam kubur. Barzah itu artinya benteng, menghalang, sehingga kalau sudah masuk di alam kubur itu tidak bisa kembali lagi ke dunia. Siapapun yang telah masuk ke alam kubur, walaupun itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa lagi kembali ke alam dunia. Maka itu salah yang kemudian muslimin berdiri menyambut Rasul datang, katanya mahallul qiyam, katanya. Apa mahallul qiyam? Tempat berdiri, kemudian berdiri sallallahu ala Muhammad dan seterusnya. Itu kesalahan. Qala fa innahu yasma'u hafqani ali ashabihi, maka orang tadi setelah ruhnya kembali, maka orang itu mendengar hentakan kaki atau sandal para pengantarnya, idza wallau anhu, cepat ya, yang ngantar belum kembali, dia ruhnya sudah kembali. Mudbirina, sebelum yang ngantar kembali ini sudah datang. Nah, fayatiyahu, maka datang kepada orang yang mati tadi malakani, 2 malaikat yang disebut dengan Munkar Nakir. Kalau Munkar Nakir ini benar disebutkan dalam hadis sahih. Syadidal intihari, 2 malaikat ini sangat keras bentakannya. Fayantahiranahu,
Maka membentak orang tadi, dua malaikat tadi membentaknya. Wa yajlisanihi, dan mendudukkannya, fayakulani lahu, dan bertanya, mengatakan dua malaikat tadi, man rabbuka, dengan dibentak begitu. Fayaqulu rabbiyallah, dia dengan mantapnya menjawab rabbiyallah. Fayaqulani lahu ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam, agamaku Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajulu alladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus pada kalian ini? Fayaqulu huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Fayaqulani lahu wa ma amaluka, apa amalanmu? Fayaqulu qara'tu kitaballah fa amantu bihi, aku membaca kitab Allah kemudian aku beriman dengannya. Wa saddaqtu, kemudian aku membenarkan. Berapa soalnya? Baca Zuli, berapa soalnya? 4. Nah, bisa jawab. Fayantahirahu, kemudian dibentak lagi. Fayaqulu man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Di sini tidak ditunggu jawaban, tidak tunggu jawabannya, langsung 3. Kalau di sini kan ditanya satu soal ditunggu jawabannya. Kalau ini enggak. Man rabbuka wa ma dinuka man nabiyuka, 3 soal langsung. Nah, perhatikan di sini kata Rasul, wahia, 3 soal ini akhiru fitnatin, merupakan ujian terakhir. Ya, ujian terakhir itu rotu alal mukmin, yang disampaikan pada orang mukmin. Nah, maka setiap orang itu diuji mulai dari lahir, mulai balik, diuji di dunia dengan kebaikan dan kejelekan, dengan berbagai ujian. Tapi kata Rasul, ujian terakhirnya kapan? Ini. Di mana? Nanti di alam kubur. Fadzalika hina yaqulullahu azza wa jalla, yaitu ketika Allah mengatakan yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala yang mengokohkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang kokoh di dunia. Di lanjutan ayatnya ini wa fil akhirah, dan di akhirat itu di alam kubur. Fayaqulu, maka orangnya menjawab langsung 3, karena pertanyaannya langsung, Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammadun. Bisa menjawab karena memang orangnya husnul khotimah, orangnya beriman. Fayunadi munadin, maka diseru bisama, dari langit, an sadaqa abdi, benarlah hambaku. Ya, di 100, nah kayak gitu penilaian ini. Karena dia bisa menjawab soal malaikat ini, maka langsung mendapat bonus sebelum nanti di padang mahsyar berdiri 50.000 tahun bisa. Bonus sebelum masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Apa? Fa'afrisuhu minal jannati, berilah dia hamparan dari surga. Tentu namanya dari surga tidak bisa lagi dibanding dengan hamparan terbaik yang ada di dunia, oleh hamparannya raja terkaya di dunia. Wa albisuhu minal jannah, berilah dia pakaian dari jannah, dan juga diberi pakaian sama ya dari jannah, terbuat dari sutra. Di dunia tidak boleh pakaian terbaik. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan dia pintu surga. Qala fayatihi, sehingga mendatangi orang yang mati tadi, min ruhiha wa tibiha, rauhiha wa tibiha,
harum dan wanginya surga bisa tercium di mana? Di alam kubur. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, dan diluaskan baginya kuburannya sejauh pandangan mata. Aku pernah gali tepi kuburannya. Nah itu kuburan. Yang kita bahas ini apa? Alam kubur. Dan bisa juga kalau mau jawab secara akal bisa iya, tapi ketika kamu buka itu oleh Allah dikembalikan seperti semula. Tapi ketika kamu tutup lagi akan terjadi apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Rasul mengatakan wa yatihi wa fi riwayatin yumathilu lahu rajulun hasanul wajhi. Maka datanglah, tadi ya sudah diberi hamparan, sudah diberi pakaian, sudah dibukakan pintu surga, dilapangkan surganya, diluaskan apa? Surganya. Kuburannya sejauh pandangan mata, kemudian datang seseorang yang hasanul wajhi, yang wajahnya tampan sekali. Hasanul thiyab, pakaiannya bagus. Thayyibur rih, baunya harum. Fayaqulu, dan orang tadi mengatakan, menyapa, absyir, bergembiralah, billadzi yasurruka, dengan kabar yang menyenangkan kamu. Absyir biridwanin minallah, bergembiralah dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan jannah, surga-surga, fiha naimun mukim, yang di dalamnya penuh kenikmatan yang tidak terputus. Mukim itu artinya tidak terputus. Makanya orang surga itu tidak tidur. Karena orang tidur itu kenikmatan apa? Terputus. Dan orang tidur biasanya karena capek. Nah, di surga tidak ada capek. Hadza yaumuka, ini adalah harimu, alladzi kunta tu'adu, yang dijanjikan padamu. Ini bukan di surga, ini di mana? Alam barzah. Fayaqulu lahu, maka orang yang mati tadi mengatakan, wa anta, dan engkau. Fabasyarakallahu, semoga Allah memberi kabar gembira kepadamu, bi khairin. Man anta, siapa engkau ini? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khairi, wajahmu kok tampan sekali. Nah, penasaran ini siapa? Oh, ganteng, harum, pakaiannya bagus. Fayaqulu, dia mengatakan, ana amalukas salih, aku ini adalah amalan solehmu. Yang ditanya Pak Muhammad kemarin, ya, yang ditanya Pak Muhammad Hence kemarin, yang cuma beliau nanyai tentang bacaan Al-Quran. Ana jawabnya ini, bahwa seluruh amalan solehnya. Fa wallahi, demi Allah, ma alimtuka, aku tidak mengetahuimu, illa kunta sari'an fi ta'atillah. Kata amal solehnya, demi Allah, aku tidak mengenalmu, kecuali engkau ini orang yang cepat menjalankan ketaatan. Nah, itu sifatnya. Sifat orang yang insya Allah meninggalnya apa? Husnul khotimah. Bati'an fi maksiatillah, engkau ini dulu di dunia, engkau ini orang yang lambat di dalam berbuat maksiat, lemot dalam berbuat maksiat. Tidak apa-apa, itu bagus. Kalau perlu, nggak perlu ya ditinggalkan. Fajazakallahu khairan, maka Allah membalas kamu dengan kebaikan. Apa tidak penting pelajaran ini, kitab ini ya. Urusannya nasib kita. Tsumma yuftahu lahu baban minal jannah, kemudian dibukakan pintu jannah. Wa babun minan nar, dan dibukakan pintu neraka.
Fayaqulu hadza manziluka law asaita. Ini tempatmu kalau engkau dulu maksiat. Nah, Allahu abdaluka Allahu, maka Allah mengganti bihi hada, tapi Allah ganti dengan pintu surga, Nah, fa idza ra'a ma fil jannah, ketika orang itu melihat apa yang ada di surga, ngintip ya, lihat apa yang ada di surga, qala, orang yang mati tadi mengatakan, Rabbi, ya Allah, ajil qiyamis sa'ah, segerakan hari kiamat. Nah, berdoa minta segera terjadi apa? Kiamat. Kaifama arji'u ila ahli wa mali, supaya aku bisa segera kembali dengan berkumpul dengan keluargaku dan hartaku. Fayuqalu lahu, maka dijawab, uskun, diamlah kamu di sini, tenang, nunggu datangnya hari ditiupnya sangkakala. Nah, ini separuh, ini masih ceritanya orang yang husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah SWT menakdirkan kita husnul khotimah. Wa innal abdal kafira, hanya adapun kalau orang itu mati kafir, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fajir. Fajir itu orangnya banyak maksiat. Nah, orang yang durhaka. Berarti di sini beliau akan menceritakan tentang lawan dari orang yang meninggalnya husnul khotimah, yaitu su'ul khotimah. Ya dan billah, semoga Allah melindungi kita darinya. Makanya sabar untuk meraih husnul khotimah itu bukan perkara ringan. Idza kana fi inqita'in minad dunya, ketika mau berpisah dengan dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan mau menghadap akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun, turun juga padanya malaikat. Ghiladun syidad, malaikatnya itu keras. Nah, suwadul wujuh atau suudul wujuh, wajahnya hitam malaikatnya. Ma'hum al-musuh, dia membawa musuh. Minanar, musuh ini gombal, bahasa kita itu gombal, dari neraka. Fayajlisuna minhu maddal basar, kemudian dia duduk sejauh pandangan mata. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datang padanya malakul maut. Hatta yajlisa inda ra'sihi, sampai duduk di dekat kepalanya. Fayaqul, dan dia mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kok jelek, khabithah, jelek. Ukhruji ila sakhatin minallah, keluarlah menuju kemurkaan Allah, wa ghadabin, dan menuju kemurkaan Allah. Qala, Rasul mengatakan, fatafarraqa fi jasadihi, maka ruhnya itu menyebar, berpencar di jasadnya. Fayantazi'uha, maka ditarik oleh malaikat maut tadi. Kama yunza'us sufut, seperti ditariknya tali al-kathirus syu'ab, yang banyak cabangnya. Minas sufil mablul, dari suf itu kain yang basah, ditarik seperti tali yang bercabang-cabang yang ada dari kain yang basah. Fatuk ta'umaha al-uruk, sehingga terputus karena ditarik itu urat-uratnya sampai putus. Fayal anuhu kullu malakin bainas sama'i wal ard, sehingga seluruh malaikat yang ada di antara langit dan bumi melaknatnya. Alhamdulillah. Nah, wa kullu malakin fis sama, dan seluruh malaikat yang di langit melaknatnya. Wa tulaku abwabus sama, segera dikunci pintu-pintu langit. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'un Allah,
Tidak ada malaikat penjaga langit kecuali berdoa kepada Allah, Allah ta'rujuruhu mingki balihim. Berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar ruhnya jangan melewati pintunya yang dijaga oleh malaikat itu. Faya'khudhuha, maka diambil oleh malaikat maut. Fa idza akhadhaha, setelah diambil, lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta yaj'alaha fi tilkal musuh. Kemudian ditaruh ruhnya di gombalan yang dari neraka tadi. Nah, wa yahruju minha ka'antani rihi jaifatin wujidat ala wajhil ardi. Keluarlah ruh itu dari badannya dalam keadaan bau yang paling busuk yang ada di muka bumi ini. Nah, masih agak panjang. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nih, masih agak panjang. Kita teruskan insyaallah pertemuan berikutnya, dan ini sangat penting karena setiap kita akan mengalami apa yang diceritakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan dua macam orang. Pertama tadi cerita tentang orang-orang yang husnul khotimah. Sekali lagi kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang husnul khotimah, diberi kesabaran untuk bisa meraihnya dan mengupayakannya, diberi taufik dan hidayahnya untuk sampai kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.